begitu rindu agar kami semua dapat semakin mendekat kepada Tuhan yang adalah firman Tuhan. Biarlah Bapa kami dapat tersambung dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ada selalu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan yang adalah Raja kami semakin memerintah dan mengatur hidup kami sepenuhnya Bapa. Karena kami sadar diri kami bukanlah milik kami, tapi kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Tolong bentuk setiap kami ya Bapa. Tolong berkati kami semua. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak kami sanggup untuk jalani dengan kekuatan kami. Ada begitu banyak permasalahan dalam keluarga kami yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia manapun Bapa. Maka Bapa kami mohon, Engkau yang bertahta, Engkau yang memberikan kami jalan keluar, Engkau yang menyembuhkan setiap kami dan keluarga kami yang sedang sakit. Dan Engkau yang membebaskan kami dari setiap permasalahan. Terlebih, Engkau yang menuntun kami dalam setiap firman-Mu ya Bapa, agar kami dan seluruh anggota keluarga kami dapat menerima berkat, anugerah, dituntun masuk sampai kerajaan sorga menjadi orang-orang yang berkenan dan melakukan kehendak Bapa. Kami memulai pendalaman Alkitab siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, semoga kita nggak lupa apa yang kita sudah pelajari minggu-minggu sebelumnya. Kita dikasih perintah khusus umat Tuhan di akhir zaman, dikasih perintah spesial, yaitu ingatlah zaman dahulu kala. Kita harus menyanyikan nyanyian baru, nyanyian Musa. Khususnya tepat sebelum Tuhan tuntun masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang adalah simbol dari kerajaan Allah. Hal yang sama Tuhan kerjakan kepada umat pilihannya di hari akhir. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi kita mau menjadi umat pilihan Tuhan yang menerima dan mengikuti panggilan dan tuntunan Tuhan. Nah, jadi kita disuruh mengingat zaman dahulu kala, kita disuruh memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Silsilah. Zaman dahulu kala, silsilah yang dimulai dari bapa leluhur iman pertama kita, yaitu Adam. Ya, Adam. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam, ya, judul sesi kali ini adalah saudara dan saya. Ini adalah kita. Ini adalah kita semua. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam? Di balik ini ada penciptaan Tuhan kepada masing-masing kita. Ada kehendak Tuhan kepada masing-masing kita. Yang mana kita harus menjadi Adam-Adam rohani. Ya. Manusia sejati itu siapa? Umat Tuhan sejati itu siapa? Anak Allah sejati itu siapa? Itu Adam. Nah, kita harus menjadi seperti Adam. Inilah kerinduan dan kehendak Tuhan. Adam adalah gambaran manusia sejati. Adam adalah gambaran masing-masing kita. Ya, kita mau katakan bersama-sama, Adam adalah gambaran, kita sebut nama kita bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Adam adalah gambaran Alan. Ya, dan masing-masing di sini. Jadi Adam, kisah kita. Oh, Adam gak ada hubungannya dengan saya. Oh, Adam ini udah cerita lama, kuno. Bukan. Adam adalah kisah kita. Kita harus jadi seperti Adam. Ya, jadi mari kita siap, catat. Ya, screenshot, foto, setiap PowerPoint, catat penjelasan-penjelasan dari PowerPoint tersebut. Ya, jangan kita lewatkan. Arti dari Adam. Kita akan lihat langsung, ini adalah kita ya. Adam, artinya apa? Manusia, umat manusia, orang. Ya. Jadi seperti apa manusia, umat manusia, orang, itu seperti Adam.
Kalau nggak ada hubungannya dengan Adam, hidup kita, maaf, kita bukan manusia di mata Tuhan. Kita bukan orang di mata Tuhan. Ya. Seperti apa Tuhan menciptakan Adam? Poin pertama. Seperti apakah Tuhan menciptakan Adam? Nah, kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Baca tempat masing-masing ya. 1, 2, 3 mulai. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, bagaimana Adam diciptakan? Kalau ini difilmkan, entah itu film kartun atau kalau sekarang kan udah ada teknologi AI berbentuk nyata gitu ya. Jadi Tuhan yang maha ganteng ini ngambil tanah liat ya. Dibentuk-bentuk, ada kepala, rambut, alis, mata dan sebagainya semuanya udah ya dengan karya seniman yang luar biasa. Habis itu dikasih nafas hidup, itu maksudnya nafas dari hidung Tuhan. Dan jadilah Adam yang ganteng juga. Sama-sama ganteng seperti Tuhannya. Dan modelnya biasanya orang bule. Ya, karena memang kita akui orang bule lebih ganteng dari kita. Nah, jadilah Adam orang bule. Tuhan juga orang bule. Nah, kalau itu digambarkan di film-film. Oke? Nah, jadi ada makna rohani yang penting di sini. Yang penting adalah makna rohaninya. Makna rohaninya. Adam diciptakan dari dua unsur utama, dua unsur. Apa itu? Dari Kejadian 2 ayat 7, yang pertama adalah debu tanah, ya. Debu tanah. Yang kedua, boleh slide berikutnya. Yang kedua adalah nafas hidup. Debu tanah dibentuk sama Tuhan, dikasih nafas hidup, jadilah manusia. Oke? Nah, apakah kita bisa ada hari ini dibentuk dari debu tanah dan nafas hidup Tuhan? Coba kita tanya orang tua kita. Ayah, ibu, aku diciptakan sama Tuhan ya? Dibentuk pakai debu tanah, terus dikasih nafas hidup, terus aku jadi manusia. Apakah seperti itu? Ya. Enggak kan? Kita lahir dari melalui perut ibu kita. Ya. Kenapa Adam diciptakan seperti ini kalau kita diciptakan dengan dilahirkan? Apa maksudnya? Nah, ini ada makna rohaninya. Makna rohaninya adalah kita diciptakan dari debu tanah dan nafas hidup. Memang seperti itu. Secara makna rohani kita betul diciptakan dari debu tanah dan nafas hidup. Maksudnya apa? Apa makna rohaninya? Debu tanah dulu ya. Debu tanah di Alkitab itu bukan cuma sekedar debu tanah yang ada di meja kita sekarang atau di balik meja kita cari debu yuk. Cari ada di atas lemari yang nggak pernah dielap selama bertahun-tahun. Bukan secara hurufiah seperti itu. Tapi ini ada makna rohaninya. Menurut Alkitab. Menurut versi Alkitab. Oke? Debu tanah di Alkitab adalah simbol kesia-siaan. Tidak ada arti. Tidak ada nilai. Sia-sia, tidak ada arti, tidak ada nilai. Apa contoh? Sesuatu di tempat kita, ya di kamar kita, di rumah kita, tempat kita berada, coba pikirkan apa sih yang sia-sia, yang tidak ada arti dan tidak ada nilai? Apa? Debu, betul. Contohnya. Sampah, betul. Ya. Mau yang lebih parah, maaf ya, kotoran, ya, itu kan nggak ada arti, nggak ada nilai, sia-sia. Siapa di sini yang mau mendapatkan berkat satu truk debu? Wah, nggak ada yang mau. Buat apa kasih saya sampah? Itu hal yang tidak ada arti. Itu hal yang sia-sia. Kalau dikasih satu truk
Misalkan batu itu bisa dijual. Nah, jadi debu simbol dari kesia-siaan, tidak ada arti, tidak ada nilai. Manusia bagaikan debu yang tidak ada arti, sia-sia hidupnya. Pada akhirnya gak ada gunanya. Pada akhirnya sia-sia. Nah, manusia ini bagaikan debu yang sia-sia seperti itu. Oh, enggak sia-sia. Tunggu dulu, kita cek ayatnya. Mazmur 103 ayat 14. Ya, dikatakan apa di Mazmur 103 ayat 14? Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Siapa kita ini? Kata pemazmur. Kita ini cuma debu. Nah, lalu di Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 20 kita lihat. Pengkhotbah 3 ayat 18 sampai 20. Kita baca ya, masing-masing di rumah masing-masing kita baca 1, 2, 3. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ya, jadi sia-sia seperti makna dari debu. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Tapi kan saya bangga dengan prestasi saya, dengan kerja keras dan kepintaran saya sehingga saya punya harta dan saya punya tahta. Dan saya berdampak loh bagi dunia ini misalkan. Ya. Tapi siapapun itu pada akhirnya akan kembali menjadi debu. Raja sekalipun bertahta paling lama, berapa lama sih raja? Pemimpin 50 tahun paling lama. Ya ada waktunya mati kan. Setelah itu mati. Menjadi debu. Oh tapi prestasi saya, dampak saya dalam dunia ini dari A sampai Z. Saya mendapat penghargaan Nobel dunia dan bla bla bla. Orang dunia ini sama Tuhan mau dihancurin. Apa artinya? Dunia mau dihancurin sama Tuhan. Jadi apa artinya? Jadi manusia, siapapun itu, raja sekalipun, ujung-ujungnya jadi debu. Ya kan? Jadi kalau kita renungkan dalam sudut pandang iman gitu, ya kita pakai kacamata Tuhan, kacamata iman, hal-hal di dunia ini, apa sih? Kan berlomba-lomba bercita-cita setinggi langit, bekerja keras, berusaha keras untuk menggapai cita-cita dan sebagainya. Tapi pada akhirnya apa itu? Sia-sia. Seperti kata seorang raja, yang paling kaya, yang paling hebat, yaitu Salomo. Apa artinya akhirnya? Sia-sia. Sia-sia akhirnya. Nah, kita ini harus sadar. Siapa kita? Kita cuma debu. Gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada yang bisa disombongkan. Cuman bertahan berapa lama sih? Contohnya jadi seorang raja sekalipun cuma sebentar kan? Nah, habis itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus serahkan hidup kita yang bagaikan tanah debu ini kepada Sang Pencipta. Kita harus serahkan. Nah, Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Ya, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan
tanganmu. Ya, ini mengingatkan kita kepada Allah yang membentuk Adam. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, jadi kita yang bagaikan sosok yang sia-sia, nggak ada yang bisa dibanggakan, ya. Kita yang bagaikan sosok tidak berarti tidak ada guna ini, seberapa hebat kita, seberapa banyak orang memuji kita, ujung-ujungnya kita jadi debu lagi, ya. Kita harus serahkan hidup kita yang sangat singkat ini kepada Tuhan untuk dibentuk, ya. Bukan kita ngatur hidup saya. Aku yang atur hidupku. Ini hidupku Tuhan. Ini diriku Tuhan. Aku hidupnya begini-begini, tolong aku Tuhan. Aku maunya begini-begini, bukan seperti itu. Jati diriku ini Tuhan, seperti ini Tuhan. Kita nggak bisa ngomong, ini aku yang atur, ini aku bangga dengan diriku, aku percaya diri. Kita nggak bisa kayak gitu, kita cuma debu tanah. Serahkanlah hidup kita apa adanya kepada Tuhan. Serahkan, Tuhan bentuk, dan kita harus menerima unsur yang kedua, yaitu nafas hidup Tuhan. Kita harus dibentuk sama Tuhan, dan kita harus diberikan nafas hidup Tuhan. Nafas hidup Tuhan. Dari hidup, nafas Tuhan dikasih ke kita. Baru itu namanya manusia sejati di mata Tuhan. Kita lihat ayatnya. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Kita baca. 1, 2, 3. Mulai. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi yang dimaksud dengan nafas Tuhan adalah roh Allah. Nafas Tuhan ini adalah roh Allah. Simbolik. Simbol. Tadi debu tidak berarti sia-sia. Itu simbol debu ya. Terus yang kedua, nafas hidup. Simbol apa? Roh Allah. Waktu kita menerima roh Allah, kita jadi makhluk yang hidup. Kita jadi manusia. Oke? Jadi kita harus terima roh Allah. Roh Kudus. Nah, kita mau baca pasal berikutnya. Ayub 34 ayat 14 sampai 15. Ayub 34 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3 mulai. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengambil nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Kalau Tuhan tarik rohnya dari orang tersebut, maka orang tersebut binasa. Kalau Tuhan tarik rohnya dari orang tersebut, yang sebelumnya ada, terus diambil lagi jadi nggak ada, manusia tersebut jadi kembali hanyalah debu, yang tidak berarti, tidak bernilai hidupnya. Nah, jadi pertama kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, ya. Terserah Tuhan. Orang kita milik Tuhan kok, ya. Kalau kita kan terbalik. Terserah aku, ini hidupku, gitu ya. Berbalik ya. Terserah Tuhan, ini kita hidup milik Tuhan. Jadi Tuhan mau atur seperti apapun, kita hanya ikuti saja sambil bersyukur, berterima kasih. Siapa kita sampai Tuhan mau peduli sama kita yang bagaikan debu ini? Dan kalau kita berpikir, kenapa Tuhan bentuknya kok nggak enak kayak begini? Kenapa Tuhan bentuknya kok nggak sesuai dengan kehendakku? Nah, ada yang salah dari diri kita. Pertama, kita dibentuk oleh firman. Ya, oleh Tuhan, oleh firman. Sesuai firman. Dan yang sesuai firman adalah yang terbaik. Kalau kita pikir itu bukan yang terbaik, kitanya yang salah, Tuhan yang benar. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan, bagi yang mau dibentuk sama Tuhan, bagi umat pilihan.
yang dipilih sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Ya, jadi Tuhan membentuk kita serupa dengan Tuhan. Serupa Tuhan mau membentuk kita yang belum serupa dan segambar Tuhan. Dengan Tuhan ini, Tuhan harus terus membentuk kita supaya menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi masalahnya kitanya yang nggak mau dibentuk. Kitanya yang kabur. Kitanya yang melawan. Jadinya nggak pernah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan membentuk serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah firman Tuhan. Makanya waktu kita bilang nggak baik sekalipun, itu baik. Kita harus sungguh-sungguh dibentuk sesuai dan serupa dan segambar dengan Tuhan. Bukan Tuhan bentuklah aku mau jadi gini ya Tuhan ya. Ini requestku ya. Tuhan kita bukan Santa Claus. Tuhan kita bukan Doraemon. Nah, jadi mari kita dibentuk sama Tuhan. Mari kita terima nafas hidup Tuhan. Roh Tuhan. Roh Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan roh Tuhan ini. Nah, kalau tidak mau menerima roh Tuhan, kita dikatakan mati kan tadi kan di Ayub 34 ayat 15 kan. Ayat 14 sampai 15 kan. Kita mati. Matinya secara rohani ya. Mati secara rohani di sini. Kelihatannya hidup tapi mati. Contoh kepada jemaat gereja Sardis. Orang-orang mengatakan mereka hidup. Tapi di mata Tuhan, mereka yang dilihat orang itu hidup, mati. Di mata Tuhan, mati. Jadi selagi mereka hidup secara jasmani, tapi buat Tuhan mati. Kenapa mati? Karena tidak ada roh Tuhan. Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1. Nah jadi kita harus bertanya, saya lagi mati atau hidup di mata Tuhan? Bahaya kalau kita gak ada roh Tuhan, kita mati. Hidup kita sia-sia di dunia ini. Dan kita binasa loh. Neraka loh kalau kayak gini caranya. Jadi pertanyaan yang penting, lebih penting daripada apapun, apakah aku hidup atau mati di mata Tuhan? Lebih rinci lagi, apakah roh Tuhan, yaitu nafas Tuhan, ada di dalamku atau tidak? Karena kalau nggak ada, artinya mati, artinya binasa. Apakah aku menerima roh Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam diriku? Ini yang harus kita tanya. Ini bukan cuma sekedar feeling-feelingan. Ada nggak ya roh Tuhan? Kok kayaknya aku garing nih, gersang nih. Berarti kayaknya jangan-jangan nggak ada roh Tuhan ya. Oh Tuhan, kirimkanlah rohmu. Ya, mesti gak dapat nih. Gue harus minta ditumpang tangan deh sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong tumpang tangan aku dong. Supaya roh Tuhan memenuhi aku. Pak Pendeta berkata, dalam hitungan ketiga, terimalah roh Tuhan ini. Musik. Satu, dua, tiga, terima, receive. Si Pak Pendeta menghembuskan nafas baunya ke mic. Terima. Wah, aku terima. Aku terima. Bukan gitu caranya. Salah. Ya. Bukan gitu terima roh Tuhan. Betul-betul salah kalau seperti itu. Kalau kita anggap itu seperti itu tidak alkitabiah. Dengan sound system musik yang menggelegar, dibantu dengan keyboard, bass, dan drum, buat gitu ya. Bukan seperti itu. Kita harus terima roh Tuhan dengan caranya Tuhan. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 63 bersama-sama. Ya Tuhan sudah dan terus-menerus kasih. Tinggal kitanya mau terima apa enggak, tinggal kitanya mau kabur atau mau kita sungguh-sungguh terima. Ya kita baca Yohanes 6 ayat 63, 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh
yang memberikan kita hidup kan? Nafas Tuhan adalah roh kan? Nafas Tuhan simbol dari roh. Roh Tuhan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memberikan roh yang menghidupkan kita? Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Ini adalah roh yang memberikan kita hidup. Apa itu perkataan-perkataan Tuhan? Apakah kita harus tutup mata dengar Tuhan, ayo ngomong dong sama saya, bisik-bisik dong. Saya lagi pas ada waktu nih, bisik-bisik lah gitu. Siapa jodohku gitu. Perkataan Tuhan adalah Alkitab. Perkataan Tuhan sekali lagi adalah Alkitab, firman Tuhan. Ada, nggak jauh dari kita. Kita semua punya Alkitab. Yang nggak punya Alkitab bisa dapat kok Alkitab gratis. Download aplikasinya gratis. Ya. Masa nggak punya Alkitab di sini? Semua punya kok. Nggak ada alasan kita nggak bisa menerima roh Tuhan. Jadi tinggal kita mau nggak, pertanyaannya, terima roh Tuhan yang adalah firman Tuhan. Saat Adam diciptakan, dikasih nafas hidup, yaitu roh Allah, yaitu firman Tuhan, maka Adam yang mau dibentuk, Adam yang mau terima ini, dia nggak nolak ya. Adam terima. Kalau dia tolak, Tuhan membentuk, tapi tidak mau dibentuk si Adam. Tuhan memberikan nafas hidup, tapi dia menolaknya. Enggak kan? Dia terima. Nah, maka Adam disebut serupa dan segambar dengan Tuhan. Dia yang dibentuk dan dia yang diberikan nafas hidup Tuhan yang adalah roh Allah, yang adalah firman Tuhan. Maka dia jadi serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah firman. Kejadian 1 ayat 26, ayat 27, Kejadian 1 ayat 26, ayat 27 juga, Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 5 ayat 1. Bro, sis, udah, jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan loh. Kita ini sosok yang spesial. Amin deh gue. Gue ini sangat sedih nih. Habis aku diremehkan sama banyak orang, teman-temanku bully aku. Aku dikucilkan. Udah, jangan putus asa. Kita ini adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Makhluk yang mulia. Amin dah gue. Nah, jangan cuman amin-amin aja, tapi tanpa pengertian dan tindakan yang sesuai dengan firman. Karena amin, iman itu harus sesuai dengan firman. Kalau kita betul-betul serupa dan segambar dengan Tuhan, terimalah firman. Terimalah firman. Ya, jangan males sama firman. Jangan bosan sama firman. Jangan ngantuk sama firman. Harus semangat terima firman. Harus rajin terima firman. Apakah aku serupa dan segambar dengan Tuhan yang adalah firman? Orang firmannya cuma 0,1% yang aku tahu. Berarti aku serupa dan segambarnya ya betul, cuma 0,1%. Jauh dari rupa dan gambar Tuhan. Cuma secuprit. Cuma seetik bahasa Jermannya. Sekedik. Artinya ya jauh dari rupa dengan gambar Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Tuhan menciptakan binatang. Kita lihat ayatnya, Kejadian 2 ayat 19a. Bagaimana Tuhan menciptakan binatang, kita mau baca ya. Kejadian 2 ayat 19a. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Oke. Apa perbedaannya? Penciptaan manusia dan penciptaan hewan. Penciptaan hewan hanya dari satu unsur. Dari tanah saja tidak ada nafas hidup. Dari tanah saja tidak ada nafas hidup. Oke? Itulah binatang. Binatang.
tanpa nafas hidup, tanpa roh Tuhan, tanpa firman Tuhan. Artinya apa? Kalau aku bukan simpanse, aku bukan gorila, aku manusia. Tapi kalau aku nggak mau terima firman, emangnya kenapa? Kan aku bukan binatang. Nah, kalau kita tanya ke orang sekitar dan kalau kita ngaca, ya oke, kita bukan binatang dari sudut pandang pengetahuan alam ya, tapi dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Ya, aku bukan simpanse, tapi aku nggak mau terima firman dari sudut pandang Tuhan. Kita itu jadi apa? Yuk kita lihat ayatnya. Mazmur 49 ayat 21. Mazmur 49 ayat 21. Maaf ya, ada salah ketik di PowerPoint. Bukan 48 tapi 49. Mazmur 49 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Dengan segala kegemilangannya, seluruh aspek sukses, seluruh aspek materi, pendidikan, nama baik, keluarga, pekerjaan, kesehatan, semua sukses. Idaman semua orang menjadi seperti ini, ya. Tapi tidak punya pengertian. Pengertian yang dimaksud adalah hukum Tuhan, firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 104. Mazmur 119 ayat 104. Mazmur 119 ayat 104. Ya, pengertian di sini adalah hukum Tuhan, firman Tuhan. Jadi mau sukses, luar biasa. Tapi tidak punya firman, samakan saja dengan hewan. Nah, di mata Tuhan yang adalah di mata firman, kita adalah hewan yang dibinasakan. Ya. Kita juga lihat Mazmur 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12 kita mau baca 1 2 3. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Mereka, orang-orang yang dikasih firman, tapi nolak. Ini yang dimaksud. Yang menolak firman, walaupun mereka manusia, walaupun mereka punya jabatan status tinggi, whatever, ya nggak peduli, sama dengan hewan, sama dengan binatang, yang pada akhirnya ujung-ujungnya dimusnahkan, dibinasakan. Ya, kalau bahasa Betawinya mampus ujung-ujungnya. Jadi sama seperti binatang liar. Coba bayangkan. Manusia yang nolak firman. Seperti binatang. Makanya binatang diciptakan nggak ada roh Allahnya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalau saya, KTP saya Kristen. Saya orang percaya Yesus. Yes, saya punya sertifikat baptis. Oke? Ya. Tapi percaya Tuhan, tapi tidak mau dan tidak menghidupi firman. Nah, kita pertanyaan lebih detail lagi nih. Percaya Tuhan, betul. Tuhannya Yesus. Tapi tidak mau dan tidak menghidupi firman. Ya. Gimana di mata Tuhan ini seperti apa? Kita baca.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Siap? 1, 2, 3. Mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Stop. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kunya di sini Yesus ya. Yesus, aku berseru kepadamu Yesus. Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa di sorga, yang masuk sorga. Bukan cuma sekedar percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Ayat 22, lanjut. 1, 2, 3 mulai. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya udah percaya Tuhan, saya udah melayani Tuhan. Nah ini bahaya, makanya Marta ditegur. Pikir dengan melayani habis-habisan. Aku kasih hidup aku untuk Tuhan gitu ya. Aku layani Tuhan habis-habisan. Nah, tapi di ayat 23. Aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi lu daripadaku. Kalian pembuat kejahatan. Berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan udah. Melayani dalam hidupnya udah. Tapi ternyata melewatkan kehendak Bapa ini fatal sekali. Melewatkan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa yang di sorga? Nah, kalau kita lihat pembuat kejahatan di sini, ya Tuhan bilang ini orang-orang pembuat kejahatan. Bahasa Yunaninya artinya tidak memiliki hukum, tidak memiliki firman. Merasa firman tuh gak penting. Gak mau sungguh-sungguh terima firman dengan prioritas utama yang terutama yang terpenting. Dipikir percaya Tuhan, melayani, I give my life to you Lord, I love you Lord. Ya, jadi kasih semuanya untuk Tuhan, pelayanan habis-habisan. Tapi hidupnya gak mau terima firman. Hidupnya gak memiliki firman. Merasa sudah melakukan firman tapi cuma berapa persen. Pertanyaannya. Banyak yang kita nggak tahu kok. Karena kita nggak terlalu tertarik, nggak tidak mengutamakan dan memprioritaskan, menomorsatukan firman. Ingat, firman adalah roh Allah. Roh Allah adalah nafas hidup Tuhan. Tanpa ini nggak hidup kita. Jadi nomor satu, ya terimalah firman. Nomor satu, melebihi daripada apapun. Dan siapapun. Ya. Tuhan yang adalah firman, roh Allah. Nah, maka kehendak Tuhan bagi kita semua, kita baca Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. 1, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, siapa umat Tuhan? Siapa anak Tuhan? Siapa? Yang mana Tuhan menaruh hukum Tuhan di akal budi mereka dan menuliskan dalam hati hukum Tuhan. Ada di pikiran, ada di hati. Apakah yang ada di pikiran dan di hati kita? Kalau itu bukan firman Tuhan, itu belum firman Tuhan. Ini adalah masalah besar. Gak gampang
Betul-betul nggak gampang sampai di pikiran kita tuh firman dan di hati kita firman tuh gak gampang. Kita bangun tidur mikirin apa sih? Sepanjang hari kita apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan, apa yang di hati kita. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Wih, kamu anak baik. Gak ada mikirin firman, gak ada di otak firman. Tapi kita harus menjalani hidup ini betul-betul dipenuhi dengan firman. Ini gak gampang. Dimulai dari kita belajar Alkitab, dimulai dari kita baca Alkitab, dimulai dari kita menerima Alkitab dengan sukacita, dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Ya, bangun tidur, pikirin. Mungkin yang lagi sekolah, pikirin urusan persekolahannya. Bukan nggak boleh, bukan nggak boleh. Ayah ibu mikirin, aduh, mikirin kerjaan, mikirin keluarga. Bukan nggak boleh. Tapi kalau hanya itu, kita bukan umat Tuhan loh. Firman yang terutama dan utama. Makanya dikatakan di Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang menjadi prioritas utama. Firman. Aku harus kejar firman. Saking rajinnya kejar firman, jadi di otak itu yang keluar firman. Yang menuntun firman. Ya. Melihat keluarga pun dari sudut pandang firman. Apa? Keluargaku harus dalam firman. Jadi aku harus ajak keluargaku dalam firman. Aku harus jalani hidup sesuai firman. Gimana kalau kita amit-amit ada bencana alam yang kita nggak sadar, kita nggak ada waktu kesempatan untuk mikir, untuk berdoa, duer aja tiba-tiba kita pindah ke alam lain, kita berhadapan dengan Tuhan Yesus yang berkata, kamu sudah melakukan kehendak Bapakku belum? Kamu sudah menghidupi hukum firman belum? Di pikiran di hati kamu ada siapa? Ah, ternyata belum. Menyala deh hadapanku, kata Tuhan. Gawat dah kita. Ya, jadi mari kita kejar apa? Kejar firman Tuhan. Kita harus terima roh Tuhan. Betul nggak roh Tuhan ada dalam hidup kita? Atau kita cuma ngomong-ngomong doang, omon-omon, tapi tidak ada roh Tuhannya, tidak ada firmannya. Kita hanyalah dikatakan orang hidup, tapi Tuhan bilang, kalian mati. Seperti Wahyu 3 ayat 1 kepada jemaat di Sardis. Ini menyeramkan sekali. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan macam-macam permasalahan yang mematikan. Ya. Bencana alam semakin memuncak, permasalahan semakin memuncak, virus kayak apa kayak virus yang baru kelalawar dari India itu 70% loh. Kalau terima resiko matinya menyeramkan. Kita sedang hidup di dunia yang sangat menyeramkan. Umur kita nggak bisa ditebak. Makin ke sini kita main ke kuburan, ya bagus itu main ke kuburan. Coba lihat batu nisan yang modern-modern, masih bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa muda, banyak yang udah pada berguguran. Sudahkah kita menerima Roh Kudus? Firman Tuhan menguasai hidup kita. Bahkan sampai pikiran kita pun tertuju kepada firman. Bukan kepada dunia, bukan kepada aktivitas-aktivitas semata. Ya, ini gak gampang sampai seperti ini. Kita diundang sama Tuhan. Aku ingin memberikan Roh Kudus, firman Tuhan, kata Tuhan. Ini ada di depan mata, ini gak jauh dari kita. Harus direnungkan siang malam, harus kita terima lebih sungguh-sungguh lagi. Ayat terakhir untuk hari ini. Gak ada di PowerPoint, tapi tolong kalau bisa dibuka. Yohanes 10 ayat 35. Yohanes 10 ayat 35. Mari kita cari Yohanes 10 ayat 35.
Ya. Buka Alkitab masing-masing, catat di catatan Yohanes 10 ayat 35. Kita baca dengan suara yang keras. Yohanes 10 ayat 35. Siap ya? 1, 2, 3. Mulai. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya. Jikalau mereka, kita ya, kepada siapa firman itu disampaikan, kita terima, kita disebut Allah. Allah kecil. Ya. Kitab suci tidak bisa dibatalkan. Ini firman Tuhan. Ya, yang adalah ya dan amin. Kita dikasih firman. Kita terima firman ini. Kita disebut Allah. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah. Karena Adam adalah manusia di mata Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dikatakan Adam adalah anak Allah. Ya. Adam adalah anak Allah. Berarti kita adalah anak Allah. Allah punya anak, siapa namanya? Bingung kan jawabnya? Kalau gajah punya anak, gajah. Monyet punya anak, monyet. Nah, sekarang kalau Allah punya anak, siapa namanya? Tadi Yohanes 10 ayat 35. Namanya Allah juga. Ya, Allah kecil. Kita adalah Allah. Allah kecil. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti kalau kita adalah Allah-Allah kecil, yang adalah firman, tinggal kita tanya aja. Hidupnya firman nggak? Otaknya, hatinya firman? Kalau nggak, sorry. Kata Tuhan. Ini bukan anak Allah, bukan Allah-Allah kecil. Ya, jadi betapa pentingnya kita menjadi anak Allah. Benar, kita anak Allah. Tadi di Ibrani 8, apa? Kita disuruh menerima, ditaruh firman Tuhan di pikiran, di hati. Nah, seperti itulah yang namanya anak Allah sejati. Ya. Lukas 3 ayat 38 saya bacakan. Lukas 3 ayat 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Allah punya anak Adam. Kenapa? Karena dia diberi nafas hidup firman Tuhan. Dia dibentuk. Nah, kalau kita mau nggak dibentuk? Mau nggak dikasih nafas hidup? Kalau mau, jadi anak Allah juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu kesempatan ini yang sangat besar, Bapak. Kau mengaruniakan hadiah anugerah yang terbesar. Melebihi dari apapun. Melebihi dari harta yang adalah harta bahkan senilai satu dunia ini dan seluruh segala isinya pun tidak bisa dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini ya Bapak. Yang sebenarnya Tuhan terus-menerus berikan kepada kita. Yaitu adalah roh Allah. Yaitu adalah firman Tuhan. Yang menjadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu. Yang menjadikan kami semua Allah-Allah kecil. Yang berhak menerima warisan dari seluruh ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Untuk kami terima dan kami kuasai. Terima kasih Bapa. Siapakah kami? Hanya debu yang tidak ada nilainya. Namun Engkau memungut kami Bapa. Engkau membentuk kami. Bahkan Engkau memberikan roh Allah. Nafas hidup firman Tuhan kepada kami. Kiranya kami tidak menolak pemeliharaan anugerah Tuhan yang membentuk, yang memungut kami, yang memberikan kami nafas hidup firman Tuhan. Kami dapat sungguh-sungguh menerima ini ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Kami menjadi umat-Mu yang sejati, yang menjalani kehidupan berdasarkan firman Tuhan, yang dipenuhi hati pikirannya oleh firman Tuhan yang menguasai, memprioritaskan firman Tuhan melebihi apapun dan siapapun. Terima kasih Bapa. Tolong agar kami ini yang begitu lemah Bapa tidak kehilangan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pikiran, dalam hati kami.
tolong meteraikan, tolong tanamkan, tolong ukirkan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami ini ya Bapa. Berikan kami rasa haus dan lapar kerinduan yang besar untuk menerima firman Tuhan, anugerah yang terbesar dalam hidup kami ini ya Bapa, melebihi daripada apapun. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah yang setiap harinya menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman, serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami menjadi anak-anak Allah, ketika roh Tuhan ada dalam kehidupan kami, tidak ada siapapun yang bisa melawan, tidak ada apapun yang bisa mengganggu dan merusak kehidupan kami ya Bapa. Dan tidak ada perkara yang kecil, yang besar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Kiranya oleh roh Tuhan seluruh kegelapan, permasalahan apapun, dosa apapun dapat disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong dengarkan setiap doa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Sebentar kami akan sharing satu sama lain. Kiranya ada pertumbuhan iman yang pesat dalam kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami. Ada kebangkitan rohani yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan sharing bersama